in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Bintang-bintang menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia, ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus.
Shalala. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku.
tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La 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 la. La la. La 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. One, two, three, go! La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Satu Tesalonika 5 ayat 13b. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Merdeka dari perselisihan. Shalom Kids Impact. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Wow, luar biasa sekali ya Kak Olive, Kak Diva. Adik-adik Kids Impact, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, tahu tidak adik-adik? Di bulan Agustus ini kita memperingati hari apa ya? Yang spesial ada kostum kakak-kakak di sini. Ada warna putih, ada warna merah. Kira-kira kita mau memperingati apa ya? Apa? Apa ya Kak? Iya betul adik-adik, Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, kita perlu bersyukur ya adik-adik, sudah hampir 78 tahun adik-adik. Wow. Bukan waktu yang sedikit ya Kak. Semua karena anugerah Tuhan dan ada pahlawan-pahlawan yang hebat. Wow, adik-adik Kids Impact, siapa yang mau jadi pahlawan hebat di sini? Saya Kak. Boleh lambaikan tanganmu dan boleh bangkit berdiri adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau ajak ketika Kak Karis katakan Indonesia, adik-adik sorakan merdeka 3 kali ya. Contohnya merdeka, merdeka, merdeka. Sambil kepalkan tanganmu.
Oke Kak. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita pujikan bersama-sama Laskar Kristus. Adik-adik bisa jalan di tempat seperti kakak-kakak yang ada di sini ya. Kita mau katakan saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita pujikan lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita pujikan lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa saya? Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa saya? Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya apa adik-adik? Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi kita katakan, tapi saya Laskar Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, sangat sukacita ya adik-adik. Wah, siapa yang percaya bahwa kita semua sudah merdeka dari segala perkara? Siapa yang percaya? Boleh angkat kedua tangannya. Haleluya. Wah, adik-adik semua percaya ya bahwa kita semua sudah merdeka dari segala perkara ya Kak ya? Amin. Amin. Wah, mari yang sangat percaya kita mau bersorak-sorak bersama, kita mau bersukacita, kita mau pujikan bersama lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang
sukacita hari ini, amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan rencana terbaik buat kita? Boleh lambai-lambaikan tanganmu adik-adik? Yuk sekarang Kak Olive ajak adik-adik masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan kanan kalian, taruh tangan kiri kalian di dada. Belajar pejamkan mata kalian. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan, katakan hidupku dalam tangan. Yes Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah. Terima kasih Tuhan. Telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau ulang lagu ini sama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya katakan bersama-sama. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau mengucap syukur lebih dalam lagi, katakan. Dari semula Kau tetapkan hidupku Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya katakan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh-sungguh lagi bersama-sama katakan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik sendiri, pujikan lebih sungguh-sungguh, katakan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Lebih dalam lagi. Kau jadikan hidupku berarti.
Shalom Kids Impact. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Di bulan Agustus, pastinya adik-adik sudah siap merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk, cek terus Instagram Kids Impact @kidsimpactgbika untuk update apa saja keseruan yang ada di Kids Impact. Eits, jangan lupa follow Instagramnya ya. Siapa yang masih rajin mengikuti kelompok sel? Atau ada yang belum tahu apa itu kelompok sel? Di kelompok sel, kita bisa belajar mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dapat. Ada game seru, dan yang pasti kita jadi punya keluarga rohani loh. Yuk join kelompok sel di kota masing-masing. Atau dapat juga menghubungi call center Kids Impact di 081 18 907 907. Apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada, adik-adik yang mengikuti ibadah secara online dapat segera hubungi nomor 081 18 907 907 supaya kita bisa kenalan lebih lagi. Dan buat adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact secara onsite, bisa angkat tangannya agar kakak-kakak dapat melayani adik-adik. Ada juga Pastor Nita yang ingin berkenalan dengan adik-adik. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Sekarang, yuk kita ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Happy birthday! Nah, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Adik-adik dapat minta bantuan orang tua untuk scan QR code yang ada di layar atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi setiap kami. Untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun. Biarlah Tuhan selalu limpahi mereka dengan berkat, kesehatan, dan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah mereka semakin tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga membawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan setiap persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami ini dapat berkenan bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, catat remanya, dan lakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Adik-adik yang terkasih, gimana kabarnya hari ini? Penuh semangat dan sukacita ya. Wow, senang sekali Kak Fe bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di ibadah online minggu ini.
Di bulan Agustus yang spesial ini, spesial ya karena di bulan ini bangsa kita ada momen apa adik-adik? Yes, bulan Agustus bangsa kita merayakan hari kemerdekaan. Itu sebabnya kostum Kak Fe juga spesial ya. Wow, oke adik-adik. Nah, karena di bulan Agustus ini ada momen spesial, jadi tema dari firman Tuhan kita di bulan Agustus ini juga ikut spesial. Apa ya tema kita di bulan Agustus? Ada yang masih ingat? Apa temanya? Yes, temanya adalah mengalami kemerdekaan. Sekali lagi adik-adik boleh ikut katakan, mengalami kemerdekaan. Yes, adik-adik, kalau bangsa kita mengalami kemerdekaan, kita semuanya juga pastinya harus mengalami kemerdekaan ya. Gak ada lagi penjajah, tetapi setiap anak-anak harus mengalami kemerdekaan dari apa? Yes, salah satunya yang akan kita bahas di minggu ini adalah temanya mengalami kemerdekaan dari perselisihan. Boleh ikuti Kak Fe? Tema kita adalah merdeka dari perselisihan. Katakan sama-sama ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Merdeka dari perselisihan. Yes, luar biasa ya adik-adik ya. Oke, jadi tokoh kita di firman minggu ini siapa ya? Tokohnya adalah ada Kain dan Habel, ada lagi Daud, Nabal, dan Abigail. Luar biasa ya, ada banyak tokoh yang kita pelajari di minggu ini adik-adik. Oke, adik-adik, tapi kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sangat hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus jamah setiap hati kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Berkati juga Kak Fe yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang disampaikan itu semuanya berasal dari Roh Kudus sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, dari tokoh yang tadi Kak Fe sebutkan, ada siapa aja? Ada Kain dan juga Habel, ada juga Daud, Nabal, dan Abigail. Dari tokoh di atas adik-adik, ternyata dalam hidup mereka juga mengalami yang namanya perselisihan. Wow, ternyata sudah dari dulu yang namanya perselisihan itu ada ya. Adik-adik, kira-kira tahu nggak kenapa mereka mengalami perselisihan? Coba adik-adik sebutkan. Kenapa ya? Nah, sebab dari mereka mengalami perselisihan itu karena di dalam hati mereka dikuasai yang namanya rasa iri. Ada juga rasa marah, ada juga kebencian di sana adik-adik. Jadi hidup mereka sama sekali tidak mengalami kemerdekaan dan jauh sekali dari rasa damai. Wah, kasihan sekali ya adik-adik ya. Enak nggak kalau hidup kita itu tidak mengalami damai? Kira-kira ada adik-adik yang dalam hidupnya senang kalau aku tuh nggak damai? Nggak ada ya. Kita semuanya pasti mau mengalami damai. Karena kalau hidupnya nggak ada damai, pasti nggak enak ya. Bener ya adik-adik ya? Nah oke. Sekarang siapa di antara adik-adik yang hidupnya mau mengalami damai? Terus juga mengalami merdeka dari perselisihan? Ada? Ada yang mau mengalami kemerdekaan dari perselisihan? Boleh angkat tangannya? Wow, adik-adik Kids Impact semuanya luar biasa ya. Yang mau hidupnya, hatinya bebas dari rasa iri, rasa marah, rasa benci. Yuk, Kak Fe mau ajak adik-adik semuanya saat mendengarkan firman, apa? Fokus. Fokus ya. Terus adik-adik semuanya boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan buku catatan dan juga alat tulisnya. Siap adik-adik semuanya? Yo, yang siap boleh katakan yes, siap. Boleh ditepuk-tepuk kanan kirinya yang ibadahnya sama kakak adiknya. Ayo kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Yes, oke adik-adik. Kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan. Kita akan buka Alkitabnya di Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai 8. Oke, Kejadian pasal yang keempat ayat 2 sampai yang ke-8. Adik-adik boleh
Buka Alkitabnya, Kafe bacakan buat adik-adik semuanya ya. Kejadian pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan 8. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain ya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Wah, adik-adik, cerita ini sangat-sangat menyedihkan ya. Ternyata ada perselisihan terjadi di antara Kain dan juga Habel. Karena apa adik-adik? Kain merasa iri hatinya dan marah pada adiknya Habel. Sebab persembahan adiknya diindahkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahannya Kain sama Tuhan tidak diterima. Dan akhirnya Kain membunuh adiknya. Ngeri sekali adik-adik ya. Merasa iri, merasa marah, merasa benci sama adiknya. Oke adik-adik, itu tadi kisah antara Habel dan juga Kain ya. Ada perselisihan yang terjadi di dalam hidup mereka. Nah sekarang kakak akan ajak adik-adik untuk kita beranjak ke tokoh yang selanjutnya. Yaitu ada Daud, ada Nabal, dan juga ada Abigail. Yuk Kak Fe mau ajak kita semuanya lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nabal dan Abigail. Sumber Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 38. Ada seorang laki-laki yang kaya raya bernama Nabal. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Nabal adalah seorang yang kasar dan jahat. Nabal punya istri bijak dan cantik bernama Abigail. Suatu hari di kota Karmel, Nabal mengadakan acara pesta pengguntingan bulu domba. Pada pesta zaman itu, setiap orang kaya membagikan berkatnya seperti makanan untuk orang lain. Di padang gurun, Daud dan 600 pasukannya sedang membutuhkan makanan. Daud mengirim 10 orang ke Nabal memberitahu bahwa Daud dan pasukannya lah yang menjaga kambing domba serta gembalanya. Karena itu, Daud mengirim pesan untuk meminta agar Nabal mau berbagi makanan bagi pasukannya. Tetapi, Nabal menolak permintaan itu. Daud menjadi marah dan akan membawa 400 pasukannya untuk menyerang Nabal. Seorang hamba memberitahu Abigail bahwa Daud dan pasukannya adalah orang baik dan sekarang mereka marah akan menyerang Nabal. Kemudian Abigail mengirim banyak makanan minuman kepada Daud tanpa diketahui oleh Nabal. Abigail minta maaf dan meminta Daud agar tidak menyerang Nabal dan Daud pun menyetujuinya. Abigail pulang dan memberitahu Nabal bahwa seharusnya hari ini Daud dan pasukannya akan menyerang Nabal. Ketika mendengar itu, Nabal menjadi kaget dan jantungnya berhenti. Nabal menjadi diam seperti batu lalu meninggal. Nah, dari kisah Daud, Nabal, dan juga Abigail, kita tahu ya bahwa perselisihan itu bermula dari Nabal yang apa adik-adik? Dia nggak bisa berterima kasih. Dia nggak tahu terima kasih atas kebaikan Daud dan juga prajuritnya. Padahal Daud itu sudah baik banget hatinya. Dia sudah menjagai
sekeliling Nabal. Ketika Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba, waduh, Daud dan semua prajurit itu menjaga dan mengamankan daerahnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nabal malah berbuat kasar kepada Daud. Dan hal inilah yang akhirnya membuat Daud sangat marah. Daud benar-benar sangat tidak suka pada Nabal karena sikapnya yang tidak tahu berterima kasih. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Karena Daud marah, dia sempat berencana hampir mau membunuh Nabal. Tetapi berbeda dengan sikap Abigail, istrinya Nabal. Abigail sebagai istri Nabal, karena dia tahu suaminya berbuat salah kepada Daud, dia segera pergi cepat-cepat menemui Daud. Bukan hanya pergi menemui Daud adik-adik, bahkan dia membawa persembahan, membawa banyak barang-barang, membawa banyak makanan untuk dipersembahkan kepada Daud. Dan di situ dia menemui Daud, lalu dia meminta maaf. Akhirnya Daud yang tadinya marah, akhirnya Daud yang tadinya udah berencana mau membunuh Nabal, akhirnya enggak jadi. Karena apa? Karena sikap Abigail yang rendah hati mau meminta maaf. Keren sekali ya adik-adik ya. Nah, kira-kira dari contoh-contoh kisah di Alkitab yang tadi Kak Fe sudah sampaikan tentang Kain dan juga Habel. Kain yang panas hati dan iri sama Habel adiknya dan akhirnya membunuhnya. Terus kemudian ada Nabal yang nggak tahu berterima kasih malah bersikap kasar. Tetapi beda dengan Abigail yang dia mau rendah hati dan minta maaf. Ya, dari tokoh-tokoh tersebut di atas tadi kita bisa belajar apa ya adik-adik? Adik-adik harus tahu dulu ya perselisihan. Wah, mungkin ada yang bingung. Kak Fe, perselisihan itu apa sih? Oke, Kak Fe kasih tahu ya, perselisihan itu artinya adalah pertentangan atau perbedaan pendapat atau sikap yang menimbulkan pertengkaran, ya. Terus kemudian permusuhan, perkelahian, bahkan pertikaian adik-adik. Sampai ada yang mengakibatkan masuk penjara, ya, karena bertentangan dengan hukum. Wah, ngeri sekali ya akibat dari perselisihan itu. Nah, mungkin di dalam hari-hari kita tidak semuanya kadang berjalan dengan baik ya adik-adik ya. Ada waktu di mana perbedaan pendapat itu terjadi. Dan itu bisa saja di sekitar kita terjadi ya adik-adik. Tetapi ketika perbedaan pendapat terjadi akan sangat berbahaya. Ketika apa? Ketika perbedaan pendapat ya, tapi di situ hatinya penuh dengan emosi. Hatinya marah besar ya. Terus kemudian kalau di sekolah atau di rumah, adik-adik ada berselisih sama adiknya atau sama temennya, kemudian emosi, kemudian marah, saling mengejek. Pernah adik-adik mengalami? Kemudian gak cuma berhenti di mengejek, saling berkelahi terus saling pukul. Waduh, itu sangat berbahaya sekali adik-adik. Oke, itu sangat berbahaya sekali. Boleh katakan kepada kakak atau adiknya, berselisih paham dan berkelahi itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya ya. Nah, dari bacaan Alkitab tadi, kita di atas ya, perselisihan itu memang sudah ada sejak dari dulu. Sejak dari zaman siapa? Sejak dari zamannya Adam. Oke? Adam yang terdiri dari Adam dan juga Hawa sebagai orang tua dan Kain Habel sebagai anak-anak mereka. Wah, ternyata udah dari lama perselisihan itu terjadi, bahkan pembunuhan itu terjadi ya adik-adik. Kisahnya ada di Kejadian tadi ya, 4 ayat yang ke-8. Coba Kak Fe mau tanya sama adik-adik. Adik-adik kira-kira pernah nggak mengalami perselisihan? Atau bahkan hari ini ada yang sedang berselisih sama kakak, sama adik, sama teman di sekolah? Ada? Coba yang ada angkat tangan. Wah, ternyata tidak ada ya. Adik-adik Kids Impact semuanya luar biasa, semuanya keren-keren ya. Oke, tetap hari ini firman Tuhan mengajarkan pada kita semuanya adik-adik. Ketika adik-adik ada perselisihan, hati-hati ya, dosa sudah mengintip di mana? Sekitar kita. Bukan cuma mengintip, bahkan dosa itu sudah menggoda adik-adik. Ketika mulai ada perselisihan dengan kakak adik, hati-hati ya. Ya hati-hati sekali adik-adik. Karena apa? Karena di situ iblis akan menggoda kita untuk melakukan yang lebih lagi.
Kita harus belajar ya untuk berhati-hati ya. Oke, tapi ketika adik-adik mau memilih untuk tidak berselisih, memilih untuk enggak marah, memilih untuk enggak simpan rasa iri hati, maka apa adik-adik? Adik-adik justru mengalami yang sebaliknya. Hati adik-adik akan dipenuhi dengan damai. Ya, rasa damai. Bahkan bukan cuma rasa damai. Kalau adik-adik tidak suka berselisih, adik-adik akan menjadi dampak yang positif bukan hanya untuk adik-adik sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Di gereja pun kita juga diajarkan ya, visi gereja kita ada adik-adik yang ingat? Apa coba visi gereja kita? Sebutkan adik-adik, Kak Fe mau dengar apa visi dari gereja kita? Yes, visi gereja kita adalah love God, love people with passion. Tuhan mau kita semuanya menjadi anak-anak yang punya damai, yang merdeka dari perselisihan. Sehingga dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi berkat dan menjadi pembawa damai. Siapa yang mau jadi pembawa damai? Boleh angkat dua tangannya. Yes, jempol buat adik-adik semuanya. Oke, terus Kak, kalau aku mengalami perselisihan, aku tuh sebel banget sama temenku Kak. Aku tuh suka banget kalau di sekolah tuh gak pernah damai sama dia Kak. Selalu ada aja masalah yang terjadi. Oke, Kak Fe akan kasih tahu adik-adik tips supaya, tips itu apa ya? Kunci. Gimana sih caranya adik-adik mengatasi perselisihan? Dengar baik-baik ya. Boleh dicatat di bukunya adik-adik semuanya. Bagaimana mengatasi perselisihan. Caranya adalah yang pertama, yuk sama-sama miliki kerendahan hati seperti Abigail. Apa adik-adik? Memiliki kerendahan hati. Apa sih hubungannya rendah hati sama perselisihan? Ada adik-adik hubungannya. Ya, dari kisah Daud, Nabal dan Abigail tadi berawal dari apa? Berawal dari Nabal yang sombong, Nabal yang kasar. Dia sudah berbuat yang tidak baik kepada Daud. Padahal tahu sendiri ya, Daud adalah seorang raja yang seharusnya dihormati, yang seharusnya dihargai, yang seharusnya bahkan dijunjung tinggi ya. Tapi dia tidak melakukan hal itu kepada Daud. Sebaliknya, Abigail sebagai istri Nabal, apa yang dia miliki sikapnya? Dia memiliki sikap yang sangat rendah hati. Ya, dia mau mendatangi Daud dan meminta maaf. Maafkan kesalahan suamiku, padahal bukan dia yang salah ya adik-adik. Tapi dia mau loh datang kepada Daud dan meminta maaf. Bahkan membawa banyak persembahan yang mau dikasih buat Daud. Itu sangat luar biasa adik-adik. Akhirnya kerendahan hati itu menimbulkan apa? Pengampunan. Daud nggak jadi marah. Akhirnya dia nggak jadi membunuh Nabal. Nah itu ya ada hubungan ya antara rendah hati dan perselisihan. Rendah hati itu membuat yang tadinya ada berselisih, tadinya ada kemarahan berubah menjadi baik ya. Dari yang dilakukan Abigail kita harus belajar bahwa apa adik-adik? Saat kita melakukan kesalahan, adik-adik harus berani apa? Adik-adik harus berani meminta maaf. Boleh semua katakan berani meminta maaf. Yes, keren sekali. Lalu yang kedua, kalau tadi yang pertama berani meminta maaf, yang kedua adalah berani berbicara terlebih dulu. Maksudnya apa? Berani berbicara terlebih dahulu. Bukan ketika orang berbicara terus kita memotong pembicaraannya, bukan seperti itu adik-adik. Tapi kita berani untuk apa? Bicara lebih duluan, gak usah nunggu ya, biar dia aja duluan Kak Fe. Orang dia yang salah kok, biar dia duluan, dia yang jahat sama aku. Kalau bisa ya, kita harus tahu firman Tuhan hari ini mengajar, berani untuk lebih dulu berbicara, datang dan apa? Meminta maaf ya. Berani minta maaf terlebih dulu. Itu adalah sikap yang sangat dikenan Tuhan. Wow, keren sekali adik-adik ya. Siapa yang mau berani untuk datang meminta maaf terlebih dulu? Semuanya? Oke?
sehingga tidak ada perselisihan. Jadi ketika kita melakukan dua hal tadi, yang satu minta maaf, yang satu berani untuk berbicara, berani untuk memulai, nggak usah nunggu. Jadi perselisihan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Oke? Dan akhirnya apa? Mengalami kemerdekaan. Tidak dikuasai rasa marah, rasa dendam, rasa iri. Tetapi adik-adik merdeka dari itu semuanya. Merdeka dari perselisihan. Terus untungnya apa? Kalau adik-adik mengalami kemerdekaan dari perselisihan. Banyak untungnya adik-adik. Oke, yang pertama adalah adik-adik akan semakin bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam kerohanian. Oke, luar biasa ya. Terus yang kedua, adik-adik akan mengalami yang namanya rasa damai. Saat ada damai di dalam hati kita, maka apa? Di situ akan ada kesatuan. Saat ada kesatuan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup kita. Siapa yang mau berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita? Semuanya mau? Dicurahkan berkat-berkatnya, adik-adik kalau mau berkat Tuhan tercurah, maka ayo adik-adik harus apa? Harus punya rasa yang mau minta maaf. Oke? Nah, oke adik-adik, kalau misalkan hati kita itu sudah dibebaskan dari semua marah, semua kebencian, ada damai, kira-kira hidupnya ini menyenangkan nggak? Yes, hidupnya pasti menyenangkan ya adik-adik ya. Tapi kalau ada di antara adik-adik yang masih berselisih dan belum diselesaikan, yuk praktekkan yang tadi. Minta maaf, ajak mulai bicara duluan. Oke, praktekkan ya dengan kakak, dengan adik, atau dengan temannya. Tapi yang utama juga adik-adik boleh datang sama Tuhan, meminta kekuatan, meminta pertolongan dari Tuhan untuk bisa dimampukan punya hati yang mau minta maaf dan mau memulai berbicara terlebih dulu. Oke adik-adik? Yes, firman Tuhan yang tadi Kak P sampaikan, poinnya sudah jelas ya. Merdeka dari perselisihan, adik-adik harus belajar untuk minta maaf, adik-adik harus belajar untuk memulai duluan. Karena keuntungannya adalah adik-adik akan hidup dipenuhi dengan damai sejahtera, adik-adik akan dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Kami sudah selesai firmannya, cepat ya adik-adik ya. Semuanya diberkati, yang diberkati boleh angkat tangannya. Ya, semuanya diberkati ya. Yuk, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak yang bisa mengalami kemerdekaan dari perselisihan. Boleh semuanya lipat tangannya seperti ini adik-adik dan tutup matanya. Ikuti doa Kak P ya, ikuti ya. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Aku mengundang Engkau untuk masuk di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosaku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini sangat luar biasa. Kami boleh belajar dari Abigail untuk menjadi pembawa damai. Kami juga bisa belajar bahwa dimanapun kami berada, kami menjadi anak yang mudah untuk minta maaf. Kami tidak suka mendendam, tidak suka marah-marah, dan tidak suka menyimpan iri hati. Ajarkan kepadaku Tuhan untuk selalu menyukakan-Mu dan juga menyenangkan hati-Mu. Ajari juga Tuhan untuk aku bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, aku mau hidupku menjadi terang. Aku mau dimanapun berada, menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Yes, amin, amin, amin. Kita sudah berdoa dan di penghujung ya kita akan baca ayat mas. Oke, adik-adik siap? Semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. 1, 2, 3. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan baca ayat mas. Kali ini ayat masnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Sekali lagi ya, ayat masnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Apa bunyinya? Hiduplah selalu dalam damai
seorang dengan yang lain. Pendek banget ya ayatnya ya. Kita ulang sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Oke, cukup singkat ya. Coba, apa yang mau adik-adik semuanya hafalkan? 1, 2, 3. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yes, puji Tuhan adik-adik. Firman kita sudah selesai. Adik-adik pastikan adik-adik semuanya jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan ya. Adik-adik, firman minggu ini bisa membuat adik-adik belajar ya, supaya adik-adik hidup penuh dengan cinta kasih dan menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Perselisihan tidak akan membawa hati atau hidup kita menjadi damai, tetapi yang ada hanya marah dan benci. Saatnya adik-adik untuk hidup penuh dengan cinta, kasih, dan damai. Kerukunan dan kesatuan akan membawa suasana penuh sukacita, ya, bahkan penuh berkat yang melimpah yang akan Tuhan berikan buat siapa? Buat adik-adik, buat kita semuanya, buat keluarga kita, buat lingkungan di sekitar kita, bahkan untuk Indonesia kita tercinta, ya. Merdeka dari perselisihan, dipenuhi dengan damai dan kebaikan. Thank you adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Terus semangat, terus hidup sehat, dan salam merdeka. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. God bless you, sampai ketemu lagi adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.